Jadi kisah awalnya Cap Gome di Singkawang ini itu terjadi ketika di masa lalu ada undangan dari Sultan Sambas dan Sultan Mempawah untuk menggarap tambang emas yang ada di kota Singkawang. Kemudian karena sudah membentuk sebuah komunitas, akhirnya bergabung dengan suku-suku lainnya, Melayu dan Dayak. Kemudian pada suatu saat terjadi wabah cacar, di mana kejadiannya itu bersama dengan tahun baru. Wabah cacar kalau kita lihat di ini kan inkubasinya 14 hari. Jadi pas di hari ke-14 atau ke-15 itu terjadi wabah, di mana dulu kan kita tidak memiliki dokter, tidak memiliki rumah sakit, sehingga pengobatan ada sebagai tabib. Yang belakangan saat ini kita kenal sebagai tatung ya, itu seperti itu. Nah, mereka itulah yang melakukan satu ritual membersihkan kampung halaman dari roh jahat. Karena ketika sama-sama melakukan ritual itu ternyata berhasil, sehingga diteruskan sampai hari ini menjadi Cap Gome. Caranya yaitu dengan mengumpulkan tokoh spiritual untuk sama-sama melakukan prosesi yang kira-kira mungkin mirip dengan yang bisa kita lihat pada saat Cap Gome. Makanya kenapa para tatung ada yang sampai gunakan senjata tajam menusuk badannya kebal gitu kan. Itu makna yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka itu kuat, ingin menyampaikan kepada roh halus bahwa mereka kuat, mampu kebal dari senjata tajam dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat Cap Gome, kenapa sih ada atraksi yang sadis gitu ya? Itu tujuannya adalah ingin menyampaikan kepada roh halus bahwa kita juga manusia kuat gitu, bisa menghadapi roh-roh yang jahat itu. Lalu Cap Gome di tempat lain di seluruh dunia itu beda sekali dengan di Singkawang. Di mana kalau Cap Gome di Asia Timur atau Singapura, Malaysia itu biasanya adalah festival lampion, Lantern Festival. Cuman di Singkawang sendiri yang beda sendiri. Makanya itu yang membuat keunikan Cap Gome Singkawang itu beda dengan Cap Gome dimanapun yang ada di dunia. Bahkan di Tiongkok sendiri tidak ada. Di masa lalu sih memang prosesi tatung ini kan tidak dibolehkan ya. Masih zaman Belanda masih boleh, kemudian di awal kemerdekaan itu masih bisa. Kemudian di masa Orde Baru, ya kita mungkin tahulah ada sedikit hambatan sehingga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian ketika masuk reformasi akhirnya kita bisa lakukan lagi. Lalu budaya ini hidup kembali.
dan mereka sudah bisa menyampaikan, bisa ibaratnya lakukan atraksi, cuci jalan. Jadi mereka biasanya itu para tatung ini itu harus melakukan puasa, puasa macam-macam puasa, ada puasa daging, ada yang puasa mutih. Mutih itu maksudnya hanya boleh minum air putih atau nasi putih, menjaga kesucian badan. Kemudian beberapa prosesi yang lebih spesifik menurut para tatungnya sendiri. Ya, dari majelis kami itu sudah terdaftar 1.000 tatung lebih. Hanya majelis kami, sedangkan di majelis lain masih banyak sekali. Majelis agama yang ada, misalnya kami dari Tridharma, ada dari majelis Konghucu, ada dari majelis Tao, di kita aja sudah 1.000 lebih. Karena saya juga di panitia Cap Gome, jadi tiap tahun jumlah tatung juga selalu melonjak banyak. Festival Cap Gome Kota Singkawang tahun 2026 telah resmi dibuka. Di satu sisi jumlah tatung bertambah itu memang bisa menginterpretasikan bahwa kebudayaan Tionghoa diakui seperti itu ya. Kalau kita lihat fenomena tatung ini seperti kayak pengaruh budaya K-pop gitu ya. Karena apa? Banyak tatung-tatung muda itu merasa terkenal, jadi justru ditekuni begitu ya. Padahal sebenarnya lebih bagusnya penekunan kita itu ke sesuatu yang lebih ilmiah, pendidikan dan sebagainya. Tidak langsung terlalu ke ranah sana begitu. Cuman kadang-kadang memang kita akuin bahwa ada banyak tatung, ada penerus, penitisan ataupun leluhur dari leluhur gitu ya. Itu sesuatu yang nggak bisa ditolak karena roh leluhur yang masuk. Tapi kalau misalnya dari kita mencari ilmu itu kita dari majelis sih nggak merekom seperti itu. Saat ini kita hidup di zaman yang terlalu modern ya. Jadi kadang-kadang kita susah menerima hal-hal seperti itu. Tapi di kalangan Tionghoa sendiri itu masih keyakinan itu kuat. Makanya kenapa Cap Gome masih terwariskan sampai hari ini. Itu karena ada satu keyakinan bahwa ritual itu berhasil. Setidaknya ada sugesti dari masyarakat bahwa
tujuannya itu adalah untuk mengusir roh-roh pengganggu kota. Cap Gomeh paling unik sedunia itu justru Singkawang. Jadi itu sebuah identitas yang menjadi sebuah keunikan lokal. Itu yang menjadi Singkawang menjadi terkenal. Bahkan kalau kita lihat imbasnya ya, bagaimana Singkawang sudah menjadi sebuah tujuan kunjungan wisata yang luar biasa, dan itu menggerakkan semua segmen kehidupan, ekonomi dan semuanya itu berputar dengan sangat baik. Makanya saya pikir itu sesuatu yang memang kita pantas untuk menjaganya, karena ini juga menjadi sebuah sumber pendapatan untuk daerah kita. Kalau cerita lampion unik juga, karena apa? Di negara-negara Asia Timur, termasuk juga Singapura, Malaysia itu, penutup rangkaian Tahun Baru Imlek ini adalah Lantern Festival, jadi festival lampion. Lampion sendiri melambangkan, kan kalau kita lihat lampion itu melambangkan merah. Merah itu melambangkan sebuah keberuntungan, keberanian, rezeki. Kemudian lampion kan ada cahayanya, cahaya itu melambangkan penerangan. Artinya itu sesuatu yang diharapkan menjadi filosofi sebagai penerang dan pemberi kemakmuran, rezeki buat masyarakat. Di belakang tolong datang jaraknya biar jangan terlalu jauh. Kalau pawai lampion di kota Singkawang kan memang relatif baru ada di tahun 2010-an, relatif baru. Tidak ada sesuatu yang istimewa sih kalau saya lihat ya, dibandingkan dengan luar negeri. Apalagi kalau dibandingkan Tiongkok. Tiongkok kan memang karena apa, kemampuan teknologi, kemudian keuangan mereka kuat. Sedangkan kita masih menggunakan swadaya apa adanya ya. Tapi semakin tahun kalau saya nilai sih lampion di kota Singkawang sih sudah semakin menarik. Indonesia selalu menarik, termasuk Tionghoa yang ada di Indonesia. Jadi memang nilai-nilai dari kultur budaya Indonesia itu sudah terserap. Maksudnya sudah berakulturasi dengan budaya leluhur kami dari Tionghoa. Sehingga budaya gotong royong juga sudah menjadi satu bagian masyarakat Tionghoa di Indonesia.
Sehingga ketika ada kegiatan apa-apa, bukan hanya dari Tionghoa sendiri, dari masyarakat lintas etnis juga bisa membantu saling. Intinya begini, kalau kita lihat perayaan Cap Gome dan Pawai Lampion itu sudah menjadi milik masyarakat, itu kuncinya. Pengaruhnya besar sekali, selain dari festival itu sendiri, itu nilai ekonomisnya sangat mendukung. Itu luar biasa. Kebetulan saya juga ada di FKUB Kota Singkawang. Izinkan saya menyampaikan juga terima kasih kepada teman-teman FKUB Kota Singkawang. Kita bangga karena Singkawang sudah menjadi kota paling toleran beberapa kali. Dan itu bukan sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Pertama, memang kekuatan kita itu dari kekuatan sejarah. Kemudian di sini teman-teman FKUB juga rajin menyampaikan tentang semangat kebersamaan. Sehingga Singkawang sampai hari ini masih bisa terjaga toleransinya. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. Tahun ini kan kita bersamaan dengan Ramadan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada himbauan dari pemerintah bahwa ayo kita hormati teman muslim yang melakukan puasa dengan tidak menyalakan mercun dan kembang api di jam-jam tertentu. Saya pikir itulah keunikan Singkawang. Karena apa? Kuncinya semua kita lintas agama, lintas etnis selalu membicarakan, menyampaikan pesan-pesan itu secara baik. Seseorang itu akan merasa dihargai kalau kita menghargai orang lain. Kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita ingin misalnya kami dari Tionghoa, kemudian dari agama Buddha misalnya, ketika kami ingin dihargai, kami juga harus bisa menghargai pihak lain. Ketika misalnya teman-teman kita yang di Melayu atau Dayak ada event, kita juga harus mendukung, dalam arti apa yang menjadi hambatan, ya kita tidak melakukannya. Kan di Dayak juga ada besam-besam misalnya ya. Nah kita harus memahami apa yang mereka lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan sebagainya. Kuncinya adalah kalau bagi Singkawang, itu adalah kita harus saling memahami dan saling menghargai. Dengan begitu kita juga mendapatkan feedback yang baik. Saya pikir Cap Gome Singkawang ini adalah sebuah ritual yang menjadi festival kolosal terbesar di Asia Tenggara. Saya pernah baca kalau nggak salah nomor 2 di dunia. Festival kolosal itu maksudnya sebuah ritual yang dirayakan secara besar-besaran oleh masyarakat. Itu saya merasakan atau pernah baca bahwa Cap Gome Singkawang ini adalah festival jalanan terbesar nomor 2 di dunia, terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan dari sebuah kota kecil di sudut Borneo, kita bisa mengangkat tradisi ini menjadi sebuah ritual yang diakui dunia. Bukankah itu menjadi sebuah daya tarik yang bisa menaikkan devisa negara? Dan di sisi Singkawang sendiri, bukankah di situ sudah terjadi satu kebersamaan toleransi antar etnis? Tema nasional untuk tahun ini adalah Harmoni Imlek Nusantara. Itu tema nasional. Kita sangat bersyukur karena Imlek sudah menjadi event mendapat pengakuan dari negara, bahkan sudah ada temanya.
artinya itu semakin menguatkan kerangka kebangsaan. Dan itu sangat selaras dengan harapan dari Cap Gome Singkawang sendiri, di mana lahirnya Cap Gome sendiri adalah berasal dari landasan sejarah masa lalu. Makanya saya merasa tidak heran kalau Singkawang selalu bisa dapat kota paling toleran. Nggak heran karena memang landasan sejarahnya yang kalau kita refleksikan itu justru dari Cap Gome itu sendiri. Dan ini dia harapan saya sih, karena Cap Gome ini sudah menjadi sesuatu warisan dunia yang unik, di mana suatu warisan itu tidak serta-merta terjadi. Dan ini ada benar-benar sebuah perpaduan dari leluhur kami, dari Tiongkok datang ke Nusantara, kemudian mengadopsi kearifan lokal, sehingga menjadi kebersamaan milik bersama bagi daerah. Itu sesuatu yang memang harus kita wariskan. Dan apalagi itu bisa menjadi sebuah daya tarik yang bisa mendatangkan devisa misalnya ya. Itu luar biasa. Dan kita ingin itu bisa terus dilanjutkan.